Ya, saya asumsikan gaji awal saya 5 juta pun, kalau saya naik 20% setiap tahun, saya bisa 25 juta. Itu pun butuh 10 tahun. Dan saya yakin karyawan yang bisa naik 20% seperti ini selama 10 tahun, ini pasti udah gosipin gak karu-karuan. Udah pasti bunuh kanan, bunuh kiri. Fitnah atas, fitnah bawah. Betul gak? Sehingga dia naik terus. Teman-temannya mati semua. Besok ini mati masuk neraka. Betul ya? Nah, ini susahnya di karyawan. Ya, dan ini Anda bisa lihat dari posisi si bos. Kalau ini naik kayak gini terus, bos pusing nggak teman-teman? So itu yang saya tadi ngomong. Security-nya kelihatannya oke, tapi sekarang udah nggak oke. Kenapa? Karena omset tambah lama tambah susah. Ya, tapi kenaikan gaji karyawan dituntut terus. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mau berbisnis? Teman-teman ada satu kenyataan, ya, bahwa ternyata 5 tahun pertama 80% usaha yang ada baru berdiri itu berakhir dengan tutup. Ya, restoran saya itu kebetulan hanya di sebuah ruko. Ya, depan-depan ini juga resto-resto semua. Lucunya, ya, nggak lama ganti orang, nggak lama ganti nama, terus ganti-ganti terus. Yang lucu lagi, salah satu pengurus kita, ya, begitu salah satu resto di depan itu tahu bahwa kita buka cabang lagi di Surabaya Barat, dia kaget, dia tanya gini, loh, itu yang di Surabaya Barat sewanya kena berapa? Oh, nggak sewa, kita beli. Kaget loh. Loh, yang ini kena berapa setahunnya? Enggak, ini juga beli. Teman-teman, orangnya sampai bingung. Anda tahu nggak kok bisa hebat banget buka 2 resto langsung beli semua? Karena prudensial teman yang pegang. Nah, kalau teman-teman prudensial mana mampu, ya? Nah, itu yang terjadi. So teman-teman, kalaupun dia survive di 5 tahun pertama, hati-hati. Kenyataannya adalah mereka yang survive 80% itu akan berakhir dengan tutup lagi. So sebenarnya kalau Anda punya satu usaha dan udah lebih dari 10 tahun, harusnya Anda udah lolos. Tapi jangan salah, lolosnya ini ada gangguan kedua, UMR naik terus, omset makin bersaing, betul? Kenaikannya margin income, margin labanya dengan kenaikan karyawannya, apakah seimbang? Nah, itu yang jadi pemikiran para bos-bos sekarang. Nah, teman-teman, sekarang saya pengen nih berbagi pengalaman dengan Anda. Boleh nggak salah satu lah, ya? Boleh share. Saya cuma pengen tanya-tanya, siapa yang hari ini backgroundnya sebagai wirausaha? Boleh bantu saya? Ayo, jangan sungkan-sungkan, nanti ada hadiahnya kok. Nah, ayo, siapa mau berbagi? Ayo, kita kan hari ini Let's Talk Business. Nah, mungkin logo ini, ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Happy. Makanya senyum terus ya. Kalau sampai ngomong happy terus merengut, wah, mesti ganti nama, ganti aktor ya. Oke, Happy sekarang usaha apa? Happy. Oh, happy. Ada M-nya ya. Happy berarti happy terus ya. Usaha apa tuh sekarang? Konsultan pajak. Udah berapa lama tuh? Sejak lulus. Sekarang udah usia berapa kan jadi sultan namanya? Ya, kan gak enak, ini pertanyaannya menjebak diri sendiri ya. Kalau saya ngebaca 50 tahun kan gak enak ya. Berapa tahun tuh kira-kira? 30 tahun ada? Ya 10 tahun. 10 tahun, berarti masih 30-an sekarang ya. Lebih dari 10 tahun aku ya. Betul ya? Oke. Boleh tahu gak tuh? Saya kasih satu angka aja. Ini 2019 ya. Ini katakanlah 2014. Jujur, saya yakin ada peningkatan klien pasti. Betul ya? Gara-gara Jokowi berarti. Mesti kamsia-kamsia mau sama macam ini sama Pak Jokowi. Nah, betul ya? Gara-gara dia. Ini ada kenaikan omset teman-teman. Ya, ada kenaikan omset karena kebetulan profilnya adalah sebagai konsultan pajak. Boleh tahu nggak? Ini sebenarnya
otaknya bisnis ini ada di manajemen atau ada di badannya OMB? Di kepala kita. Di kepala OMB. Berarti boleh saya tulis ada ketergantungan, benar nggak? Ya. Betul? Pernah nggak sih kepikir kalau tiba-tiba mau nggak mau, suka nggak suka, ketergantungan ini terganggu, kira-kira terus bisa kehilangan income berapa? Loss semua. Ya. Belum pernah kepikir ya? Amit-amit, nggak minta. Ya memang semua nggak ada yang mau, gitu ya. Kenapa kok saya berani tanya gini, teman-teman? Ya, sekilas Anda harus tahu. Saya hari ini di Prudential. Ya, kalaupun saya hari ini amit-amit nggak minta. Ya, kemarin saya dipanggil Tuhan. Sedikit pun 1 rupiah pun penghasilan saya tidak ada yang hilang. Langsung akan ada yang lanjutin dari pihak keluarga. Itu luar biasa kerennya bisnis Prudential. Ya. Bahkan kalau ada itu di acara kita, ya 2 bulan yang lalu, ya kita sempat panggil salah satu teman dari Jakarta yang namanya Mr. Johan. Itu malah keren lagi tuh. Beliau ini pernah kena sakit kanker dan dia tidak bekerja sama sekali selama setahun lebih. Tetapi yang terjadi adalah income-nya tetap grow. Income-nya tetap grow dan itu dibuktikan dari apa? Dia tunjukin foto-fotonya waktu dia masuk rumah sakit kena kanker. Plus dia tunjukin slip pajak kita. Nah, konsultan pajak pasti sering lihat tuh slip pajaknya orang Indonesia yang BBR 21 itu ditunjukin. Nah, itu kerennya bisnis Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Ko Happy. Kalau kamu udah tahu ada ketergantungan ini, rencana kamu apa untuk next ke depan mengamankan bisnisnya kamu? Asuransi. Maksudnya beli polis. Mau nanti beli di saya boleh. Polis asuransi menggantikan sementara. Pertanyaan saya, bisa nggak bisnis ini akan terus berlangsung walaupun maaf kata KMP udah nggak bisa lagi bekerja dengan maksimal kayak dulu? Bisa nggak? No choice ya. Oke, teman-teman, hari ini KMP cukup sukses, terutama mesti tulis surat khusus ke Pak Jokowi. Berkat dia luar biasa sama saya. Ya, kasih aplaus buat KMP. Teman-teman ada nggak yang usaha sendiri? Mungkin punya toko, mungkin punya pabrik, boleh bantu saya. Saya pengen sharing dengan Anda. Ada nggak? Ayo, siapa yang punya toko, mungkin punya pabrik? Ayo, ada nggak? Mungkin yang undang kalau tahu boleh kasih tunjuk aja. Kok nanti hadiahnya dia pilih bawah ya? Boleh pilih sepeda mana di bawah. Ya. Enak loh, boleh pilih ya. Tapi jangan lupa Mbak kunci ya. Ada lagi nggak? Ayo, siapa yang punya toko pabrik? Ayo, nggak usah sungkan-sungkan, bangga dong punya usaha sendiri. Ayo, siapa? Ini mungkin kuku baju putih. Ini, ya, usaha apa? Hah? Oh iya. Ayo, siapa lagi yang mungkin usaha? Mungkin ada yang bisa bantu, yang undang mungkin bisa tahu. Nah ini, Bapak usaha apa Pak? Namanya siapa? Vincent. Oke, Pak Vincent usaha apa? Sembako. Toko? Udah berapa lama Pak? Dari orang tua. Jadi turunan? Ya. Oke. Orang tua udah merintis dari tahun berapa? Dari tahun 60-an. Dari tahun 60-an sampai hari ini ya? Ya. Oke. Berarti Bapak handle sendiri berapa lama? Yang Bapak handle sendiri mulai tahun berapa? Sekitar belasan tahun. 15 tahun? Ada. Oke. Jam buka jam berapa Pak? Jam 7. Jam 7 pagi. Sampai Jam 7 malam. tiap hari perlu dijaga. Belum. Kalau nggak dijaga nggak apa-apa kan? Lah kok hari ini bisa muncul sini? Oh, dijaga mama. Berarti yang handle toko ini siapa aja? Selain Pak Vincent sendiri, Sama mama aja. sama mama. Nggak ada lagi. Jadi kalau mama maaf sehari misalkan lagi demam berdarah terus diundang di acara ini pasti nggak datang. Ya, Nggak bisa datang. Selama 15 tahun, jujur ya, kalau boleh milih, sebenarnya pilihan kerja seperti ini Pak Vincent nyaman nggak? enggak. Kenapa nggak nyaman? Tambah lama tambah susah. Terus kita nggak bisa kemana-mana, kelinci. Teman-teman Anda tahu arti kebebasan. Seekor burung yang disangkar, ya,
kalaupun dilepas, disuruh pindah di sangkar yang emas, ya tetap aja dia nggak happy. Betul ya? Karena tetap itu ya kurungan lagi. Nah, Pak Vincent, kalau udah tahu jam 7 saya jam 7 ini nggak nyaman, kenapa dilakukan 15 tahun? Tradisi. Pak Vincent udah menikah nggak? Udah. Anaknya umur berapa? Kelas 3 SMP sama sampai SMP. Berarti habis ini Jakarta kuliah. Kalau bisa sih enggak. Jadi nanti saya bisa perkirakan waktu anak bapak umur 40, kita yang orang lu punya toko ini udah sejak kapan? 100 tahun yang lalu, keren jawabnya. Ya, jawabnya keren loh, 100 tahun yang lalu pasti percaya sebabnya. Pak, kenapa tadi Mbak Vincent sempat ngomong, kalau saya tinggal pasti hilang. Betul. Apanya yang hilang? Saya bilang. Barangnya, pelanggan. Kok bisa sampai pelanggan hilang? Kalau dia dulu nggak bagus kan pasti. Oh, servicingnya maksudnya. Oke. Kepikir nggak? Ada sebuah sistem yang pasti bisa ngatur. Nggak mungkin kan nggak pakai, nggak mungkin nggak ada sistem yang nggak bisa ngatur. Kepikir nggak? Bapak ciptain sistem di situ. Kepikir nggak? Kenapa nggak ciptain sistem? Masih tidak sejalan dengan orang tua. Atau kalau saya boleh ngomong ini, Pak, ini ada orang hebat mau kasih Bapak sistem secara gratis, dijamin dengan sistem ini nggak ada yang hilang, baik omset, baik barang maupun kliennya. Mau pakai nggak sistem ini? Gratis Pak, ini orang hebat dari Amerika yang pakai. Mau? Berarti sebenarnya jawabanmu karena sistem itu pasti mahal, harus bayar, benar nggak? Buktinya saya kasih gratis mau. Saya ulang lagi ya. Kan sebenarnya ini nggak nyaman. Betul? Pak Vincent kalau saya boleh pilih, melepas ini kan kasih senang kan, nggak usah jaga. Tapi efeknya ada yang hilang, gitu kan? Terus saya ngomong, Pak, ini ada sistem, pasti bisa mengatasi semua kegalauanmu kalau ditinggal. Mau pakai nggak? Tapi mahal loh. Mau beli nggak? Tapi nggak dulu. Berarti sekarang jawabannya tahu kan? Kenapa kok nggak mau ciptain sistem? Hubungannya sama apa? Karena menimbulkan di mana biaya ini mengurangi apa? Laba. Saya kasih contoh ya. Ini dipegang sendiri. Labanya saya ketebak ya, 50 sampai 100 juta per bulan masuk nggak? Kurang lebih. Oke, berarti range kan segini kan? Seandainya Anda di Prudential dalam waktu 3 tahun udah bisa lebih dari 100 juta income Anda. Kemudian yang di sini dibeliin sistem walaupun dia mahal dibayar, nggak ada masalah. Mau nggak kayak gini? Mau nggak? Mau apa Pak? Ya mau seperti itu. Nah teman-teman, so ini loh kunci dari yang saya mau maksudkan. Kenapa kok saya berani buka restoran? Kenapa saya berani beli ruko? Kenapa saya berani manajemenin semua? Karena saya anggap restoran itu cuma sebuah mainan. Income saya utama di mana? Indonesia. Pak Vincent, saya cuma mau garis bawahi. Alangkah indahnya kalau kita punya bisnis konvensional yang bisa didanai oleh bisnis pasif income kita. Bisnis konvensional ini sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena suntikan modal dari sini tetap kencang. Tapi alangkah bahayanya kalau kita cuma pegang bisnis konvensional doang. Suatu ketika kalau ada kompetitor yang jauh bisa lebih murah, jauh bisa lebih bagus servisnya, bahkan pakai sistem misalnya orang cuma pesan langsung kirim ke rumah, itu pun lebih murah semua, mati nggak dia? Itu mesti dipikirin. Dan ini bukan ngomongin cuma bisnis sembako, dimanapun juga sama. Anda masih ingat selama berapa puluh tahun itu Bluebird kuasai bisnis transportasi, betul? Dan ternyata tiba-tiba Bluebird kalah dengan apa? So itu loh teman-teman yang ingin saya sampaikan ke Anda. Ya, so apapun hari ini kondisi Anda, sebaiknya kita mulai waspada. Ya, lama-lama jadi silat ya. Nah, so teman-teman nih, ini saya mau sampaikan ke Anda yang hari ini belum sebagai entrepreneur. Ya, Anda bisa baca ini. Intinya adalah ada pisang sama mangki sama uang ya, si mangkinya pilih pisang.
Karena dia nggak ngerti bahwa sebenarnya dengan duit dia bisa beli banyak pisang. Benar ya? So teman-teman, intinya adalah alangkah lebih bagusnya kita punya bisnis ya daripada kita cuma ngandalin salary. Karena kalau Anda punya profit, Anda bisa mendapatkan yang namanya kemewahan seperti yang tadi saya ngomong. Ya. Saya punya beberapa klien teman-teman kaya yang punya gudang di Margomulyo. Ya, suatu ketika waktu-waktu ini berhubung sama Bapak Henry, si konsultan pajak. Ya, pas saya datang kok dia lagi termenung di depan laptop sambil muka gak enak. Terus saya tanya, kenapa kok? Dia bilang, lagi super. Kenapa? Mesti bayar SPT 18 juta. Saya terus ketawa teman-teman. Saya bukain laptop saya juga. Saya tunjukin potongan pajak saya setiap bulan. Saya bilang, bayarku setiap bulan bisa 2 kali lipat daripada bayarmu setahun sekali. Dan dia kaget teman-teman. Nah, mungkin itu pernah lihat kan income orang Indonesia, nah mungkin bisa kaget. Ya, so teman-teman, bisnis Prudential segede itu. Nah, sekarang seperti apa sih bisnis Prudential? Teman-teman, ada satu komitmen yang Prudential tawarkan ke kita, bahwa kurang dari 3 tahun Anda udah bisa capai di puncak karir Anda, dan Anda bisa punya income lebih dari 1 juta seperti yang saya janjikan ke Pak Vincent. Ya, seperti apa bisnis itu? Nah, bisnis itu nanti akan lebih detailnya ada di kelas ketika Anda ketemu dengan leader Anda masing-masing. Saya cuma kasih kulit luarnya aja. Ya, nah pertanyaannya kenapa kok kita mesti pilih bisnis asuransi? Teman-teman, asuransi sebenarnya disukai orang atau dibenci? Benci. Jujur. Benci. Dibenci atau disukai? Benci. Dibenci. Anda udah salah mindset. Saya kasih contoh nih. Kita sejak lahir masih kecil, asuransi itu kita sukai. Gak percaya? Coba nih, ya. Ada mainan mobil-mobilan, ya. Anak kita lagi main. Nggak sengaja kita injak, mainan dari plastik itu pecah. Kemudian kita ganti mobil remote. Anak-anak marah apa happy? Marah apa happy? Happy. Wah, kira-kira yang mobil remote suruh diinjak lagi supaya dapat mobil Mercy beneran. Benar ya? Teman-teman, bukankah asuransi seperti itu? Banyak orang hari ini beli polis di kita, ya, nggak minta tiba-tiba dokter vonis dia ada serangan jantung dan dia harus diatasi. Ya, mungkin dia mengatasi cuma 200-300 juta, tapi karena dia punya polis 3 miliar, dia keluar 3 miliar. Barusan beberapa bulan yang lalu di kantor kita, ya, ada ada 2 klien yang cukup besar. Yang pertama AIAI, ya, usia memang cukup senior, udah kepala 6, dapat 5 miliar. Ya, kemudian ada juga teman kita, rumahnya juga se-cluster dengan saya. Barusan kena serangan jantung, hari ini sehat walafiat, gak ada masalah, cuma serangan aja, dan klip keluar 1 miliar. Teman-teman, kalau seperti ini asuransi dicintai apa enggak? So kalau Anda hari ini ketemu orang yang Anda akhirnya dengarnya asuransi dibenci, Anda mesti lihat kenapa kok dibenci. Kenapa kok dibenci? Asuransi itu dibutuhkan. Kenapa? Karena anytime, anywhere, Anda mau usia berapapun, coba Anda hari ini ke ICU terdekat. Kayak sama yang hari ini yang lagi nungguin, ya, ada kuku-kuku, ada tanya, oh boleh tahu, maaf kenapa Cici? Ya mungkin akan ngomong, iya Cici kena serangan jantung. Kok sebelumnya ada ciri-ciri apa? Nggak ada. Ada lagi yang mungkin kena stroke, Anda tanya kenapa? Teman saya, usia saya, pulang kerja, punya rutinitas, nonton TV sambil selonjoran di sofa. Sampai sesekali dia ketiduran. Setiap hari seperti itu. Di hari tertentu, seperti biasa dia ketiduran, istrinya nggak bangunin. Sampai malam kok nggak bangun-bangun, kan waktunya makan. Akhirnya dibangunin dan ternyata kena serangan stroke. Dan sampai hari ini dari Desember akhir tahun sampai hari ini teman saya masih stroke. Teman-teman, semua musibah itu terjadinya tiba-tiba. Dan Anda yang hari ini datang di sini, Anda adalah malaikat-malaikat tanpa saya untuk mereka. Dan nanti saya akan cerita sedahsyat apa Prudential. So yang kedua, kenapa Anda mesti pilih Prudential? Teman-teman, kalau Anda pernah tahu, ya, pernah masuk di sebuah majalah 500 Fortune, di situ ditulis, diramalkan, ada 100 perusahaan yang akan tetap bertahan sampai 100 tahun ke depan. Dan kalau Anda cek dari nomor 1 sampai nomor 100, hanya Prudential perusahaan asuransi yang ada di situ. Kasih applause yang luar biasa buat kita. Ini masalah dari 500 Fortune. So saya nggak main-main. Saya ketika ambil keputusan saya join di Prudential. Saya tahu ini
perusahaan yang sangat tepat untuk saya ikuti. Ya, nah, apa yang kita lakukan di bisnis prudential ini? Hanya dua hal, teman-teman. Saya hari ini bicara tentang passive income. Apa yang terjadi ketika kita jualan dan apa yang terjadi ketika bangun tim? Yang pertama, ya, Anda harus tahu bahwa jual asuransi itu bukan jual produknya, tapi jual apa yang asuransi bisa lakuin. Sekali lagi, jual apa yang asuransi bisa lakuin. Saya kasih ini satu contoh. Ya, saya di Prudential selalu menawarkan paper aset. Teman-teman, saya mau tanya, siapapun kita, kalau kita punya duit lebih, kita kepingin nggak punya aset bertambah dan bertambah? Kepingin? Pengen. Nah, ini kebetulan ada konsultan pajak. Saya kemarin barusan agak BT, ya. Saya berani ngomong nggak masalah karena saya orang yang sangat taat pajak. Kita di Prudential sebelum terima income udah pasti potong pajak dulu, selalu final, teman-teman. Ya, apa yang bikin saya jengkel? Tiba-tiba saya terima surat cinta kemarin dari petugas pajak. Ya, surat cintanya ini udah mulai bahas-bahas tentang saya punya office di Citra, Digi Putra World, ditanyain PPN-nya, padahal semua udah dilaporin di SPT. Ya, kayaknya bagi saya kok ini cari-cari gitu. Terus dia sebutin aset saya ini. Terus saya komplain ke konsultan saya. Tuh, ini ngapain sih saya diginiin lagi? Bukankah ini udah clear semua di SPT? Konsultannya ngomong apa? Ya, memang sekarang lagi getol-getolnya orang pajak ini lagi nyari orang-orang yang suka punya aset properti. Dia kepingin tahu properti ini dibuat apa? Apakah dijual belikan? Kalau dijual, dibeli kemudian dijual, berarti kan ada PPN-nya dan sebagainya. So teman-teman ternyata punya properti juga nggak terlalu nyaman kalau tujuannya untuk diwariskan. Ya, kemarin ada satu cerita juga. Ya. Ada satu klien tiba-tiba meninggal dunia. Contoh nih ya, namanya Pak Ali. Total aset dia total 50 miliar. Teman-teman, ketika dia meninggal dunia, semua aset ini tidak ada yang bisa diwariskan otomatis karena namanya masih nama dia. So dia harus balik nama. Benar ya, Bu? Anda tahu dia butuh 1 miliar lebih hanya untuk nebus balik namanya. Pertanyaannya, kalau ada duit 1 miliar lebih buat nebus, kalau nggak ada gimana? Ya, nah sekarang saya mau cerita Anda paper aset. Anda bisa lihat nih, keren nggak? Seandainya hari ini saya ingin menciptakan sebuah aset senilai 5 miliar, saya hubungin sebuah bank, kemudian saya dapat penawaran istimewa, saya dapat bunga 9% fix. Padahal nggak mungkin ya, anggap aja saya dapat penawaran istimewa 9% fix. Dan saya juga dapat istimewa, boleh cicil 20 tahun teman-teman. Setahu saya maksimal 15 tahun, ini cuma andai aja. Anda tahu berapa duit yang harus saya keluarkan? 44 juta setiap bulan. Dan Anda harus tahu ini duitnya semua hangus. Betul? Setiap bulan saya keluar uang 45 juta. Duit ini hilang terus karena saya diganti dengan aset senilai 5 miliar. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat. Bagaimana kalau saya menciptakan aset lewat Prudential? Teman-teman, ini andalannya Prudential dan luar biasa. Ini laris manis kayak kacang goreng. Ya. Kalau saya punya teman usia 35 nih, saya akan ngomong sama dia, lu mau nggak ciptain aset 5 miliar? Lu cukup keluarin cicilan 1,3 per bulan. Dan akan muncul cashback di tahun ke-20 353 juta. Padahal total duit yang dia keluarin ya 300 juta. So bayangin, 5 miliar langsung keluar besok. Cicilannya hanya 1,3. Dan setiap dia keluarin 1,3, ternyata duitnya nggak hilang. Karena di tahun ke-20 akan muncul lagi 300 juta. Kalau teman saya usia 40, dia cukup cicil 2 juta setiap bulan. Dan akan muncul cashback sebesar 500 juta. Bukan duit hangus. Demikian pula dengan teman-teman yang lebih tua. Tetap murah nggak? Usia 50 pun, nah, hari ini Anda punya usia 50, Anda cukup cicil hanya 4.800.000. Anda udah ciptain aset 5 miliar. Kalau saya mau compare beneran, ini saya sebagai penerima manfaat, begitu amit-amit nggak minta, papa nggak ada, langsung terima 5 miliar cair di dalam rekening saya, teman-teman. Tapi kalau papa saya tinggalin saya rumah 5 miliar, pertanyaannya, 5 miliar ini saya mau butuhin buat saya pakai buat duitnya. Saya mau jual 5 miliar bisa cepet nggak?
Bisa cepet nggak? Nggak bisa. Ini ada jatuh properti ini, nggak bisa. Kalau mau cepet mesti dimiringin, bener ya? Paling nggak turun 20-25%. Belum lagi transaksi nanti kena pajak lagi. Akhirnya rumah 5 miliar jatuhnya berapa? Nggak 5 miliar. Betul? Lebih parah lagi apa? Ternyata saya 5 bersaudara. Berarti rumah itu mesti dibagi berapa orang? 5. Ya, ternyata yang kakak tertua nggak mau jual. Kenapa? Kemurahan, kalau 5 miliar jangan dijual. Kalau nggak setuju nggak usah jual. Begitu satu nggak setuju jual, rumah ini selamanya nggak bisa dijual. Betul? Oke, akhirnya ketemu nih 7 miliar. Pas udah mau deal, ternyata kakak tertua meninggal. Anaknya ada 4. Wah, diganti lagi posisinya sama anak yang 4 ini. Butuh persetujuannya berapa anak? 4 lagi. Wah, ribet banget teman-teman. Tapi begitu kita punya seperti ini, orang tua cuma cicil 5 juta, dapatnya udah berapa? 5 miliar dan ada cashback 1 miliar. Pertanyaan saya ya, kalau orang konvensional ciptakan aset 5 miliar pakai angka 45 juta, kalau beneran bisa keluarin 45 juta, ini 5 juta ke 45 9 kalinya. Betul? Berarti kalau 9 kali saya kali 5 miliar, kemampuan 45 juta untuk usia 50 bisa dapat hak berapa? Berapa asetnya? Berapa? 45 miliar. So, Anda bisa bayangin kalau saya punya teman usia 35. Dia punya duit, bisa kok keluarin duit 45 juta setiap bulan. Terus saya cerita hal ini ke dia. Teman-teman 1,3 berapa kalinya ke 45? 30. Berapa kalinya? 30. Hah? 30 kalinya. Berarti 30 kali saya kali 5 miliar. Usia 35 punya kemampuan 45 miliar. Langsung dapat paper aset berapa nilai? Hah? Berapa nilai? 150 miliar teman-teman. Anda langsung memutuskan rantai kemiskinan. Benar? Ini luar biasa, ini benar. Nah, coba nanti kalau Anda udah jadi agent, Anda bisa kaget lihat seperti ini. Ini yang paper aset. Ya. Yang kedua masalah income protection. Teman-teman, hari ini kalau Anda udah tahu di dunia luar banyak orang hari ini jualan hospital yang sudah menjamin kalau masuk rumah sakit dibayarin semua sesuai tagihan. Betul? Betul? So orang udah mulai percaya diri. Oh, saya kalau ada masalah sakit keras gak bingung. Kenapa? Semua udah dibayarin. Teman-teman, mereka lupa satu hal. Habis sakit kan gak nginep selamanya di rumah sakit, betul? Mesti ada waktunya pulang ke rumah kan? Betul ya? Tapi sampai di rumah kerja gak maksimal. Ya, income mulai turun, tapi biaya hidup mulai naik. Benar gak? Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau orang ini mau aman, gampang. Dia punya deposito 5 miliar, disimpan di bank aja dengan bunga 5-6%. Oh, dia udah pasti dapat pasif 25 juta bunga dari bank. Tapi pertanyaannya, Anda bisa punya deposito 5 miliar, berarti Anda harus keluar duit berapa? Ya 5 miliar 1:1. Punya nggak hari ini duit 5 miliar? Gimana kalau hari ini saya ceritakan income protection dalam bentuk 5 miliar? Jadi begitu ada sakit keras, langsung dapat 5 miliar, titipin ke bank, Anda bisa terima 25 juta bunganya. Untuk usia 35, Anda nyicil 5 juta. Dan cashback ada juga 2,5 miliar. Padahal BEP-nya berapa? 1,2. Total yang dia keluarin 5 juta 250 selama 20 tahun, itu 1M200. Tapi dia bisa dapat cashback senilai 2 kalinya. Kalau dia usia 40, dia cuma keluarin cicilan 6,8 dan dia dapat cashback 2,5 lagi. Padahal total duit yang dikeluarin berapa? 1,5. Teman-teman, nih banyak yang cewek, kaum istri. Kalau Anda hari ini ketemu sama teman Anda cuma tanya, wah lu hari ini hidup lu enak ya, terjamin ya? Ya, soalnya suami lu sukses kerjanya, betul? Maaf kata minta, gak nyumpain, anggap minggu lalu. Tiba-tiba suami bilang kemampuan bekerja, income jadi 0. Boleh tahu nggak, lu melanjutin biaya hidup lu pakai apa? Boleh tahu nggak, lu bayar uang sekolah pakai apa? Tahun depan anak mau masuk kuliah, lu sekolahnya pakai apa? Satu hal teman-teman, kalau Anda hari ini sebagai teman baiknya, Anda mesti cerita ini. Suami lu suruh nabung 6,8 di Prudential. Begitu suami lu sakit keras gak bisa kerja lagi, gak usah khawatir. Kenapa? Karena Prudential langsung kasih 5 miliar. Lu bisa titipin ke bank, habis itu bank bisa kasih bunga 25 juta setiap bulan. Teman-teman aman gak Bapak?
Kalau dia usia 45, dia mesti store 10 juta, tetap lebih murah teman-teman. Usia 50 pun resiko udah dekat cuma 13 juta. Tapi jangan khawatir, duit 13 juta, cashbacknya 4 miliar. Jadi sekali lagi, duit yang di-spend ke Prudential semuanya akan kembali lagi menjadi sebuah cashback. Anda bisa lihat, total duit yang keluar 3 miliar tapi bisa dapat 4 miliar. Ya, dan satu hal sekali lagi, kalau Anda ciptakan di bank, Anda pasti butuh 45 juta per bulan. Keren nggak? Paper aset dari kita proyeksi kita. Kira-kira nih, Anda pasti udah punya bayangan. Teman-teman dekat Anda, kalau Anda ceritain dua hal ini, selama dia memang sayang sama keluarga, dia cinta sama anak-anak, cinta dengan masa depan, dia ambil nggak? Ambil teman-teman. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ngelakuin ini, income saya berapa? Nah, teman-teman, ketika kita jalani bisnis ini pertama kali, kalau kita jualan, kita akan dapat income selama 5 tahun dari 1 kali transaksi di awal. Jadi begitu hari ini ada teman saya ngomong, oke, Wibi, saya mau beli ini paper asset, saya juga mau beli income protection. Teman-teman, saya langsung dapat penghasilan 5 tahun. 42% tahun pertama, 43,5% tahun kedua, dan 5% 3 tahun berturut-turut dari satu teman saya yang tadi pertama itu. Jadi 1 kali saya kerja, saya dapat garansi 5 tahun penghasilan. Ya, jadi kalau saya jumlah semua, total income saya adalah 100,5% di tahun ini. So teman-teman, Anda perhatiin, hari ini Anda di Prudential tidak ada target. Hari ini Anda di Prudential adalah seorang pebisnis. Anda mau menciptakan income berapa di Prudential? Anda yang tentuin sendiri. Berapa omset Anda tahun ini? Itu adalah semuanya income Anda yang Anda terima total selama 5 tahun. Saya kasih Anda contoh. Saya punya 20 teman, ya. Saya nggak mulu-mulu, saya cuma berhasil closing 5 jutaan aja, nggak gede, cuma 5 juta aja. 5 juta duit kecil teman-teman. Kenapa saya ngomong duit kecil? Coba Anda hitung. 5 juta kalau setahun berapa? 60. 60 kali 10 tahun berapa? 600. Teman-teman, hari ini kalau Anda hitung 600 juta buat masuk kuliah aja cukup nggak? Nggak cukup. Apalagi kalau sudah punya impian, nanti anak saya mau saya rencanakan sekolah di Singapura. Nggak cukup teman-teman, hari ini Singapura aja minim 2 M. Betul? Saya lanjutin 20 tahun pun 5 juta cuma jadi berapa? 1,2 M. Kalau naik inflasiin jadi duit berapa? Jadi 5 juta ini adalah duit kecil. Kalau saya hitung 5 juta saya kali setahun adalah 60